Episode 636-640. Ini adalah saat berikutnya, mereka berlima membuka mata secara bersamaan dan berkata serempak. Saya pikir datang ke sini seharusnya menjadi tempat untuk uji coba. Xiaoyan adalah yang paling tenang di antara mereka berlima, dan tidak seterkejut mereka berempat. Di antara empat lainnya, yang paling terkejut tidak diragukan lagi adalah Ling Xuan. Ling Xuan membuka mulutnya sedikit, jelas sangat penasaran. Bagaimanapun, Ling Xuan lahir di aula bumi sejak dia masih kecil, dan ayahnya juga adalah kepala aula bumi. Dulu, Ling Xuan sering berada di aula bumi dan jarang keluar, jadi sedikit banyak ada rasa penasaran dan kegembiraan terhadap keadaan di luar. Formasi teleportasi luar angkasa ini benar-benar sebuah lubang, kenapa kita belum diteleportasi ke formasi? Mu Feng yang berada di sampingnya mengomel. Bagaimana formasi teleportasi luar angkasa, yang terlihat jelas di masa lalu, bisa membuat kesalahan hari ini? Mu Feng sangat bingung. Batuk karena ini sudah menjadi tujuan uji coba, sebaiknya kita buat rencana dulu. Xiaoyan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Awalnya, formasi teleportasi luar angkasa ini akan diteleportasi ke titik formasi, tetapi pada akhirnya, Xiaoyan bergerak sedikit, dan ini muncul di tempat yang berjarak ribuan meter dari titik formasi. Beberapa orang mendengar kata-kata itu dan terdiam, jelas sedang memikirkan sesuatu. Hah, aneh, kenapa salah satu tim yang memilih karakter level mimpi buruk berwarna merah menghilang? Kata lusinan di aken Pavilion Fenxiang di pinggiran terluar Gunung Luoling. Lusinan di aken ini secara alami bertanggung jawab untuk mendaftarkan 10 tim yang memilih level mimpi buruk merah. Adapun tim lainnya, mereka tidak berada di Gunung Luoling. Gunung Luoling ini secara khusus dipersiapkan untuk para murid elit dari Pavilion Dupa Pembakaran. Siapa tim yang menghilang? Seorang diaken bertanya. Sepertinya itu tim Xiaoyan. Kata yang lain, Xiaoyan, Zhu Tua menjelaskan, Xiaoyan ini tidak perlu khawatir, lakukan saja urusanmu. Setelah diakon memimpin, dia mulai berpatroli. Menurut catatanku, ini pasti Gunung Luoling. Di bawah pohon besar, Xiaoyan dan yang lainnya berkumpul dan berdiskusi. Petik 2. Melihat Ling Xuan telah menahan diri untuk waktu yang lama sebelum dia bisa mengatakan kalimat seperti itu, mereka memutar mata karena kecewa. Ini Gunung Luoling, tapi tahukah kamu apa itu Gunung Luoling? Ling Xuan sepertinya merasa diremehkan oleh keempat orang ini, dan langsung berkata dengan marah. Luolingshan. Xiaoyan tiba-tiba menjadi tertarik ketika mendengar kata-kata itu, dan tiga lainnya juga mengangguk dan menatap Ling Xuan. Tempat asing jelas sangat berbahaya. Jika Anda ingin mengatasi bahaya tersebut, Anda harus memahami situasinya dengan jelas. Ini Gunung Luoling. Saya tidak tahu lokasi tepatnya, tapi saya ingat Gunung Luoling secara tidak sengaja ditemukan oleh Master Pavilion kami sebagai tempat yang misterius. Di Gunung Roh Jatuh ini, ada banyak bahaya. Ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan jatuh dan jatuh. Ling Xuan sengaja mengatakan itu mengerikan, tapi kemudian dia melihat ke arah Xiaoyan dan orang lain tanpa rasa takut. Luolingshan terbentuk karena berkumpulnya sejumlah besar tempat di mana pembangkit tenaga listrik Xuantian kita jatuh, jadi kekuatan dari pembangkit tenaga listrik ini setelah kematian mereka secara bertahap berubah menjadi makhluk aneh. Binatang mati. Ling Xuan berkata perlahan, binatang mati. Pantas saja aku merasakan sesuatu yang aneh saat pertama kali masuk ke sini, memang begitu. Ling Xuan baru saja selesai berbicara, dan Mu Feng, yang berada di sampingnya, angkat bicara. Jelas sekali, Mu Feng sangat peka terhadap nafas hidup dan mati seperti hantu. Ini pasti ada hubungannya dengan latihannya. Yang disebut binatang mati adalah pengumpulan kekuatan setelah kematian pembangkit tenaga listrik, tapi izinkan saya menjelaskan sebelumnya bahwa tidak ada pembangkit tenaga listrik Dosian di Gunung Luoling ini, bahkan pembangkit tenaga listrik di puncak Kaisar Dou pun tidak. Kebanyakan dari mereka hanya sekitar 7 bintang. Kejatuhan yang kuat, namun meski begitu, dengan jumlah yang cukup besar, kekuatan binatang yang mati itu tidaklah sederhana. Ling Xuan berkata dengan sungguh-sungguh. Binatang mati sama dengan binatang di dunia luar kita. Mereka memiliki daging dan darah, dan bahkan binatang mati yang kuat pun memiliki kesadaran dan pikirannya sendiri, mencoba melarikan diri dari ruang Gunung Lingling ini. Ling Xuan melanjutkan, binatang mati, kata Xiaoyan perlahan. Jelas sekali, apa yang dikatakan Ling Xuan,
binatang mati ini seharusnya disebabkan oleh kekuatan misterius di Gunung Luoling, yang menyebabkan kekuatan dari pembangkit tenaga listrik yang jatuh terkondensasi menjadi semacam tubuh energi setelah kematian, tetapi Xiao Yan tidak tahu, energi ini di tubuh sebenarnya dapat membuat binatang mati ini memiliki daging dan darah bahkan memiliki kesadarannya sendiri, yang mungkin menjadi misteri ruang Gunung Luoling ini. Binatang mati ini tidak mudah untuk dihadapi. Jika tidak ada pembunuhan sekali tembak, mereka akan segera kembali, dan kekuatan mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ling Xuan berkata dengan bibir mengerucut. Binatang bintang 5 dalam misi kita juga merupakan jenis binatang mati. Xiao Yan bertanya ragu-ragu. Ya, tapi binatang 5 elemen itu jauh dari binatang mati yang sederhana. Ia tidak hanya memiliki kesadarannya sendiri, tetapi kekuatannya juga sangat menakutkan. Saya khawatir kekuatannya cukup untuk menempati peringkat 5 besar di antara yang mati, binatang buas di Gunung Luoling. Ling Xuan berkata perlahan, setiap kali dia menyebutkan 5 elemen binatang, Ling Xuan akan merasakan rasa takut, karena Ling Xuan dengan jelas ingat bahwa banyak orang telah melaksanakan tugas dari 5 elemen binatang ini, tetapi tanpa kecuali, orang-orang ini gagal, bahkan beberapa orang patah tangan dan kakinya karena tugas mengalahkan binatang 5 elemen. Tempat ini seharusnya berada di pinggiran terluar Gunung Luoling. Ayo istirahat dulu lalu berangkat, kata Xiao Yan, lalu duduk perlahan, mengerahkan teknik Do Qigong di tubuhnya untuk menyesuaikan keadaannya. Beberapa orang melihat ini dan mengikutinya. Ki Kaisar ini sangat aneh. Saya tidak tahu siapa yang mengatakannya. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka memulai teknik bertarung Qigong mereka sendiri gelombang, tetapi pemandangan yang sama muncul. Kalian juga seperti ini. Xiao Yan melihat beberapa orang berhenti berkultivasi pada saat yang sama, dan segera menyadari keseriusan masalah ini, dan segera mengerutkan kening. Energi Kaisar di sini, tidak cocok untuk kita serap. Mu Feng berkata perlahan, tapi suaranya sangat serius. Jika Kaisar Qi dari Gunung Luoling tidak dapat menambah konsumsi Do Qi mereka sendiri, maka bagi mereka, mengalahkan 5 elemen binatang pasti akan lebih sulit daripada naik ke langit. Karena Qi Juang di dalam tubuh, jika hanya digunakan dan tidak diisi ulang seperti ini, maka cepat atau lambat Qi Juang itu akan habis. Sepertinya misi kali ini tidak sesederhana itu. Xiao Yan perlahan melihat ke kejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri. Saya baru saja datang ke Gunung Luoling sekarang. Kaisar Qi di Gunung Luoling memang ada, tetapi tidak cocok untuk diserap oleh Xiao Yan dan yang lainnya, karena mereka tahu bahwa sekali mereka menyerap Kaisar Qi dari Gunung Luoling, hal itu dapat menyebabkan kerusakan besar pada tubuh mereka, karena Kaisar Qi di Gunung Luoling sama sekali bukan Kaisar Qi. Dan saya selalu merasa tugas ini sepertinya tidak sesederhana itu, karena sebelum masuk, Mu Suzie mengatakan bahwa ada 10 tim yang akan memilih karakter level Red Nightmare, jadi selain kami, ada 9 tim, kami hati-hati. Xiao Yan berkata perlahan, sungguh, apa yang ayah dan yang lainnya lakukan hingga benar-benar berkomplot melawanku seperti ini. Ling Xuan tidak bisa menahan keluhannya ketika dia mendengar kata-kata itu. Oke, mari kita tunggu sampai kamu kembali dengan selamat. Saya khawatir itu akan menjadi awal dari misinya. Xiao Yan tersenyum pahit, karena dari persepsi Xiao Yan, di kedalaman Gunung Luoling, banyak Xiao Yan yang merasakan sesuatu yang berduri sedang menjulang. Oh, banyak sekali serangga di sini. Di sini sangat lembab, panas sekali di sini. Sepanjang jalan, Xiao Yan dan keempatnya terus membuka jalan menuju Ling Xuan, tapi semuanya terdengar di sepanjang jalan adalah keluhan Ling Xuan. Aduh bibi kecil, kali ini kita di sini untuk menyelesaikan misi, bukan untuk berlibur, harap lebih sadar ya. Mu Feng mau tidak mau berkata, beraninya kamu berbicara seperti itu kepadaku, tahukah kamu siapa ayahku? Apakah kamu tahu siapa aku? Ling Xuan berkata pada Mu Feng dengan tangan di pinggul. Sial, orang ini merepotkan sekali, apa kamu ingin membuangnya ke kolam lumpur? Mata Mu Feng sedikit berkedip, menatap Xiao Yan. Batuk, batuk, batuk. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan terbatuk beberapa kali dengan niat jahat. Melihat ini, Mu Feng segera menghampiri Ling Xuan dan menyeringai, bibi kecil, ini bukan salahku. Setelah Mu Feng selesai berbicara, dia baru saja akan memulai, tetapi tanpa diduga, Ling Xuan tiba-tiba membuat kerusuhan, dan dendam yang tak terlihat menyebar seketika, menatap Mu Feng dengan waspada. Oke, ayo cepat dan kurangi penggunaan dendam. Mata Xiao Yan dan Mu Feng hanya ingin memperbaiki Ling Xuan ini sedikit,
jika tidak maka akan mempengaruhi misi selanjutnya. Kepada orang ini tindakan langsung tanpa pandang bulu. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Ling Xuan memandangi kolam lumpur tidak jauh darinya, jelas sedikit marah. Jika dia memasuki tempat kotor seperti itu, maka Ling Xuan merasa tidak nyaman hanya dengan memikirkannya. Gunung Luoling sangat berbahaya, semuanya berhati-hatilah. Adegan dramatis baru saja muncul, menyebabkan Ling Xuan tidak cocok dengan tim saat ini. Adapun Elfdi dan Mu Yingying, mereka mengangguk sedikit, tampaknya diam-diam menyetujui Xiao Yan praktik. Lagi pula, jika Ling Xuan ini selalu mempertahankan penampilan menyendiri, maka bagi mereka, tugas ini hanya akan menjadi lebih sulit. Xiao Yan, aku pasti akan meminta ayahku untuk menunjukkan penampilan yang bagus saat kamu keluar kali ini. Ling Xuan masih berkata dengan marah, jelas menyimpan dendam karena Xiao Yan ingin melemparkannya ke kolam lumpur. Apakah ada pergerakan? Xiao Yan sama sekali tidak memperhatikan pelecehan Ling Xuan, dan kemudian kekuatan jiwa yang besar terus muncul dan menyelidiki ke segala arah. Namun, yang membuat Xiao Yan merasa aneh adalah cakupan Gunung Luoling ini mungkin sangat luas, dan bahkan dalam persepsi Xiao Yan, terdapat ruang yang luas hingga ratusan ribu. Luasnya ratusan ribu juga telah menciptakan bahaya bagi Gunung Luoling ini. Apa masalahnya? Mu Yingying melangkah maju sedikit dan berbicara kepada Xiao Yan. Di antara 5 orang di sini, jika teori cahaya menyelidiki persepsi, saya khawatir tidak ada yang bisa menandingi Xiao Yan. Bagaimanapun, Xiao Yan adalah seorang alkemis sejati, dan pangkatnya tidak rendah. Tidak apa-apa, Xiao Yan berkata dengan santai, lalu matanya bergerak sedikit. Dan dia perlahan berjalan ke arah depan. Adapun Mu Yingying dan yang lainnya, mereka terus mengikuti, tetapi Xiao Yan memperhatikan ada ratusan meter di belakang mereka. Sepertinya ada pergerakan di tempat itu. Sial, bagaimana persepsi orang ini bisa begitu kuat? Beberapa ratus meter di belakang Xiao Yan dan yang lainnya, sesosok tubuh perlahan muncul dari balik pepohonan. Di kaki sosok itu, sebuah dahan perlahan muncul, namun sepertinya telah terinjak-injak menjadi bubuk. Angka ini juga sangat membingungkan. Awalnya, dia bertanggung jawab untuk melacak tim Xiao Yan untuk menyembunyikan keberadaannya dan melakukan pekerjaan dengan baik, tapi di mana dia berpikir bahwa karena kelalaiannya sendiri dia menginjak ranting ini, dan suara sekecil apapun membuat Xiao Yan memperhatikan sesuatu. Lupakan saja, kekuatan keseluruhan tim ini tidak buruk. Meskipun ada beberapa kekuatan Ling Xuan di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 6, menurutku penyihir kecil ini tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Selain yang lainnya orang yang baru saja melangkah ke tahap awal Kaisar Dou Bintang 6. Wanita dan 2 orang Dou di Bintang 5 tahap akhir ingin datang ke tim ini. Sosok di dahan itu berkata, perlahan menghilang. Tunggu sebentar, Xiao Yan selalu memperhatikan sosok di dahan, karena kekuatan jiwa Xiao Yan yang besar telah menguncinya. Begitu sosok tersebut memiliki rencana atau tindakan, Xiao Yan tidak akan ragu untuk melancarkan serangan. Apa masalahnya? Mu Yingying menyadari ada yang tidak beres dengan Xiao Yan setelah Xiao Yan mengatakan ada beberapa gerakan. Sekarang setelah dia mengatakan itu, dia semakin yakin dengan apa yang dia pikirkan. Orang itu sudah pergi. Xiao Yan berkata dengan tenang. Siapa? Ling Xuan bertanya setengah menjawab. Menurutku, sepertinya kita sedang diawasi. Xiao Yan segera berbicara sedikit. Apakah menjadi sasaran? Mu Feng langsung mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu, karena meskipun Mu Feng memiliki hati yang besar, dia tetaplah orang yang bijaksana, jadi wajar saja dia tidak akan secara naif menganggap bahwa tugas ini hanyalah sebuah tugas. Nampaknya meski misi ini menjadi tema utama, namun tetap akan menambah berbagai bumbu bagi kita. Xiao Yan tersenyum perlahan, tapi arti yang terkandung dalam suaranya jelas. Sepertinya seseorang akan melakukan sesuatu padaku. Mata indah Mu Yingying bergerak sedikit, meskipun dia samar-samar menemukan bahwa itu sedang menjadi sasaran kekuatan api suci di tubuhnya, tapi dia tidak spesifik tentang orang misterius itu. Lokasinya tidak begitu jelas, tapi dia tidak menyangka Xiao Yan begitu menakutkan di depannya. Ambillah selangkah demi selangkah. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan kekuatan jiwa yang besar segera menyebar, dan kemudian memimpin beberapa orang ke depan, dan penjelajahan dengan kekuatan jiwa membuka jalan. Xiao Yan dan yang lainnya hampir menghindari sebagian besar binatang mati di sepanjang jalan.
Adapun individu binatang mati melarikan diri oleh Xiao Yan dan yang lainnya dengan prinsip tidak melakukan apapun sebanyak mungkin. Bagaimanapun, Luo Lingshan tidak dapat memulihkan ki pendendam yang telah dia konsumsi, sehingga beberapa orang masih menggunakan energi pendendam mereka dengan hemat. Kapten, cari tim. Saat berikutnya, di bawah pohon besar, beberapa sosok perlahan muncul gelombang, dipimpin oleh seorang pria dengan pakaian sederhana. Pria itu terlihat sangat baik, jelas kekuatannya ini sangat tirani. Sedangkan untuk laki-laki, ada satu perempuan dan 3 laki-laki. Ketika orang-orang ini menyerang mereka, saya khawatir mereka sangat menakutkan. Tim apa? Apa kekuatan mereka? Kapten berkata perlahan. Dalam hal kekuatan, ada satu Kaisar Dou bintang 6 di tahap awal, 2 Kaisar Dou bintang 5 di tahap akhir, dan penyihir kecil di penjara bawah tanah kita. Adapun pemimpin mereka, saya tidak melihat kekuatannya jelas, seolah-olah mereka diasingkan oleh sesuatu. Sosok yang muncul di belakang Xiao Yan dan yang lainnya berkata perlahan. Tim Ling Xuan, orang yang bertanggung jawab berkata perlahan, jelas sedang memikirkan sesuatu. Tim, ini belum terlambat. Jika terlambat, saya khawatir yang lain akan ikut serta terlebih dahulu. Seorang rekan satu tim di sebelahnya berkata dengan penuh semangat. Ayo pergi, temui tim ini dulu. Pria yang memimpin tim berkata perlahan. Hanya ada satu misi di atas misi tingkat mimpi buruk merah, dan tidak ada informasi lain tentang misi tim yang disebutkan. Tentunya, untuk memulai misi yang tersisa, Anda harus mengalahkan tim lain dan mendapatkan kartu kayu dari mereka sebelum Anda dapat memulai misi terkait misi. Jelaskan, karena hanya ada satu misi di atas mimpi buruk merah ini, dan hanya memulai dengan beberapa detail dapat membantu kita membuat misi dengan lebih baik. Jadi, penyihir kecil Ling Xuan, biarkan tim pelangi kami datang menemuimu. Setelah selesai berbicara, pria yang bertanggung jawab mengangkat tangannya, dan kemudian kelima sosok itu tiba-tiba bergerak dan bersiul ke arah Xiao Yan di mana mereka berada. Aneh, kenapa aku merasa ada yang selalu menatap kita? Green Flute berkata sedikit, lalu matanya tiba-tiba menoleh ke belakang, seolah sedang mencari sesuatu. Apa yang sedang terjadi? Melihat ini, Xiao Yan segera meliriknya, dan menemukan seruling hijau itu tampak bergerak, dan buru-buru berbicara. Keluar, pada saat berikutnya, seruling hijau sepertinya telah menemukan sesuatu, dan benda itu ditutupi aura hijau dan berubah menjadi ular energi besar, menyerang semak tertentu. Sabu, pada saat berikutnya, di semak-semak yang ditutupi rumput liar, seekor binatang ajaib kecil tiba-tiba terguncang dan terbang oleh serangan mengerikan itu. Kemana harus lari? Mata Green Flute cepat, dan ketika sosoknya bergerak, tangan gioknya terangkat sedikit, dan dia muncul tepat di tempat monster kecil itu hendak melarikan diri, dan meraihnya dengan tamparan. Ini adalah penampakan burung. Ling Xuan perlahan menatap monster kecil di telapak seruling hijau, dan tiba-tiba berseru. Melihat burung, Xiao Yan perlahan datang ke sisi Green Flute, saat ini sedang mengamati monster di tangan Green Flute. Ini adalah monster kecil dengan pupil yang cantik. Adapun bulu-bulu di sekujur tubuhnya perlahan-lahan sama dengan ruang di sekitarnya. Jika Anda tidak melihat dengan cermat, Anda mungkin tidak dapat menemukannya. Sighting Bird dikatakan sebagai binatang ajaib yang khusus digunakan oleh manusia untuk memata-matai musuh. Meskipun kekuatannya sangat rendah, ia memiliki beberapa manfaat yang tak terlukiskan untuk pengawasan. Mu Feng buru-buru mengelilinginya, lalu menghadap pria di tangan seruling hijau itu. Monster itu membuka mulutnya. Sepertinya kita harus menjadi sasaran. Kepala Xiao Yan terus-menerus mengamati sekeliling. Baru saja Xiao Yan menyadari bahwa beberapa orangnya sendiri sepertinya menjadi sasaran orang lain, tetapi setelah orang misterius itu pergi, Xiao Yan tidak menemukan apapun. Hal-hal aneh, segera turunkan kewaspadaan mereka, siapa sangka ada tangan seperti itu. Hehe, karena trik kecil ini sudah ditemukan, maka kami tidak lagi menyembunyikannya. Saat Xiao Yan dan yang lainnya terus-menerus mencari orang yang mencurigakan di sekitar, tiba-tiba terdengar tawa. Siapa ini? Xiao Yan tiba-tiba meminumnya, dan langsung sedikit terkejut. Sungguh aneh bahwa orang-orang ini bisa lepas dari persepsinya. Tim pelangi. Suara tumpul keluar perlahan, lalu sosok 4 pria dan 1 wanita perlahan muncul di depan Xiao Yan dan yang lainnya. Huff, itu, sebenarnya kamu. Rasa jijik langsung keluar dari mulut Ling Xuan. Ling Xuan tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang ini di depan tim, karena di antara orang-orang ini,
ada satu orang yang mengejarnya dan tidak ditolak pada awalnya. Hei, Ling Xuan, aku bertemu di sini hari ini. Tanpa kepala istana dan banyak kakak laki-laki, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa mengalahkanku. Di antara kelimanya, satu terlihat bagus, tetapi suaranya menunjukkan rasa yang agak dingin. Suzu, jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Jika kamu ingin menjodohkan Nona Ben, kamu tidak memenuhi syarat. Melihat ini, Ling Xuan tiba-tiba menunjukkan auranya, dan kekuatannya di tahap tengah Dou di bintang 6 tiba-tiba berkurang. Pameran tidak diragukan lagi. Hehe, kekuatan siswa peringkat 7, sepertinya Tuan Istana benar-benar bersedia. Pria yang dipanggil Ling Xuan Suzu tersenyum perlahan, tapi ada kecemburuan yang kuat dalam suaranya. Bagaimana Ling Xuan ini bisa memiliki kekuatan seperti siswa kelas 7? Jika bukan karena dia adalah putri dari kepala balai Istana Bumi, saya khawatir wanita ini hanya akan menjadi bunga dalam hidupnya. Apakah Anda memerlukan bantuan? Xiao Yan jelas tidak memahami keluhan antara Ling Xuan dan tim pelangi, tetapi karena kelima orang tersebut adalah satu tim saat ini, dan mengingat tidak ada cara untuk memulihkan dendam di Gunung Luoling, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Tidak, ini antara aku dan dia. Kali ini, aku pasti akan menghajarnya sampai habis untuk menemukan giginya. Ling Xuan tersenyum perlahan, tapi aura agung yang tersembunyi di senyuman tidak bisa lepas dari pandangan Xiao Yan. Haha, meskipun Ling Xuan ini pada dasarnya agak keras kepala, kekuatannya di tingkat tengah Kaisar Dou bintang 6 bukanlah lelucon. Xiao Yan tersenyum perlahan, lalu melihat keduanya berdebat satu sama lain di arena. Suzu, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Ling Xuan berkata sepertinya tidak sengaja, tapi sebenarnya dia membuat marah Suzu, karena berdasarkan pemahaman Ling Xuan tentang dia, Suzu ini adalah orang yang tidak sabar. Orang-orang, sekali terprovokasi oleh dirinya sendiri seperti ini, mereka pasti akan mengambil tindakan. Penyihir kecil, kali ini aku pasti akan menghajarmu sampai habis, agar kamu tahu apa itu kekuatan sebenarnya. Suzu Zentian meminumnya, dan segera mengambil langkah untuk melawan Ling Xuan. Tenangkan aku, Ling Xuan ini jelas-jelas mencoba memprovokasimu. Jangan lupakan identitas penyihir kecil Ling Xuan. Saat berikutnya, sosok di samping Suzu perlahan menarik Suzu dan segera berbicara. Putri dari penguasa istana-istana bumi, ini tidak diragukan lagi ditempatkan di mana saja, dan saya khawatir 5 orang berani mengguncang keberadaan, jika tidak, tidak ada yang dapat menahan kemarahan penguasa istana-istana bumi. Tapi, aku tidak bisa menahan nafas. Meskipun aku ditolak pada awalnya, tetapi ada begitu banyak orang pada saat itu, Ling Xuan ini menolaknya secara belak-belakan, aku tidak menerimanya. Saat berikutnya, Suzu meraung, mengaumkan kuda liar yang tak terkendali. Hei, pergi, hati-hati jangan sampai menyakitinya. Sosok itu berkata tanpa daya, lalu berkata perlahan. Suzu merasa lega saat mendengar kata-kata itu. Karena dia setuju untuk pergi bersamaku, dia pasti malu. Aneh, itu Xiao Yan yang diisukan berada di aula orang, aura di tubuhnya sangat aneh. Satu-satunya wanita di tim pelangi berbicara perlahan. Rambut wanita yang hitam dan indah, serta poni indah di keningnya, mau tidak mau membuat orang mengkritik kata, cantik, gelombang dengan persepsi seorang wanita. Ling Xuan ini benar-benar pembuat onar. Mu Feng menggelengkan kepalanya, melihat arogansi Ling Xuan dan Suzu di depannya, dan segera berkata, itu bukan salahku. Suzu ini mengaku kepadaku di depan banyak kakak laki-laki tanpa izin. Bagaimana aku tahu itu begitu bagus pada saat itu? Karena aku tidak menyukainya, aku langsung menolaknya, meskipun metode itu mungkin sedikit salah. Tetapi jika Anda tidak menyukai sesuatu, Anda tidak bisa memaksakannya. Momentum Ling Xuan sedikit melemah saat ini, dan dia berbalik dan mengatakan sesuatu kepada Xiao Yan dan yang lainnya. Oh, ini terlihat persis sama dengan Nalan Yanran. Aku khawatir cara Nalan Yanran dalam melakukan sesuatu sama dengan Ling Xuan ini. Xiao Yan mendengar kata-katanya, dan tiba-tiba merasa sedikit bingung, hatinya, jelas dipengaruhi oleh apa yang dikatakan Ling Xuan. Oke, kamu bisa bertarung keras, kekuatan Suzu ini juga berada di tahap tengah Kaisar Dou bintang 6, dan meskipun kekuatan hidupnya jauh lebih rendah dari pangkatmu, aura pembunuh tak kasat mata di tubuh Suzu jelas dialami. Ini adalah pertarungan hidup dan mati yang nyata. Melihat ada yang tidak beres dengan Xiao Yan,
Mu Yingying berkata sedikit pada Ling Xuan. Sikap Mu Yingying terhadap Ling Xuan ini bisa dibilang suam-suam kuku. Lagi pula, dengan sikap Mu Yingying terhadap orang lain, selain Xiao Yan, saya khawatir dia tidak akan memperlakukan orang lain, bahkan Ling Xuan, putri kepala kuil. Akan ada sedikit perubahan. Apakah kamu baik-baik saja? Setelah Mu Yingying selesai berbicara, Wei Wei menoleh ke arah Xiao Yan dan mencoba menghibur Xiao Yan. Tidak apa-apa, aku baru ingat sesuatu. Saat berikutnya, Xiao Yan menghilangkan emosi sebelumnya dan memandang Ling Xuan dan Su Zhu di arena, seolah-olah pertempuran akan segera terjadi. Ling Xuan, kamu langsung menolakku di depan banyak saudara dan membuatku malu. Hari ini, aku akan memberitahumu apa itu penyesalan. Su Zhu berkata dengan kejam, dan kekuatan kehidupan kulit putih perlahan terpancar dari tubuhnya, keluar. Setelah tiba di Kaisar Dou Bintang 6, setelah melewati bencana hidup Kaisar Dou Bintang 6, Doqi di tubuhnya perlahan berubah menjadi energi putih kehidupan. Meskipun aku akui bahwa apa yang aku lakukan pada awalnya memang agak salah, wanita ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu kejar sesukamu. Ling Xuan tiba-tiba mendengus, dan kemudian nafas kuat keluar dari tubuhnya. Alasan mengapa dia menolak Su Zhu bukan karena bakat atau kekuatan Su Zhu, tetapi karena Ling Xuan secara samar-samar merasa bahwa Su Zhu memiliki hantu di dalam hatinya. Lihatlah gerakannya. Su Zhu melihat kekuatan hidup Ling Xuan yang sangat besar, dan segera meraung, lalu bergerak sedikit ke depan, dan meraung ke arah Ling Xuan. Cambuk api. Ling Xuan mengeluarkan raungan centil, dan kemudian kekuatan kehidupan di sekitar tubuhnya bercampur dengan kekuatan api, dan kemudian Dewa Kehidupan tiba-tiba berubah menjadi cambuk api merah menyala, yang perlahan melingkari tangan Ling Xuan. Perisai bumi. Melihat ini, Su Zhu sedikit terkejut, Ling Xuan ini jauh dari sekuat dia sekarang, mengapa dia begitu kuat sekarang? Namun, Su Zhu tidak ragu-ragu. Saat berikutnya, kekuatan kehidupan langsung membentuk perisai cahaya besar hampir 5 meter di depannya, mencoba menggunakan perisai cahaya untuk menghentikan serangan Ling Xuan. Adegan yang agak lucu tiba-tiba terjadi, Ling Xuan terus menggerakkan cambuk api di tangannya, dan melambaikan gelombang api dengan energi yang dahsyat untuk menyerang perisai cahaya Su Zhu, dan Su Zhu hanya bisa menderita karenanya. Sulit untuk didukung. Keduanya menemui jalan buntu karena hal ini. Kapten, orang itu sepertinya memiliki sifat yang aneh. Saat Su Zhu dan Ling Xuan bertarung satu sama lain, satu-satunya wanita di tim pelangi perlahan datang ke tempat kapten, menunjuk ke arah Xiao Yan tidak jauh, dan berbisik pelan. Entah kenapa, wanita ini justru merasakan gejolak yang sangat menakutkan dari Xiao Yan. Nama wanita ini adalah Aileen, dan dia adalah satu-satunya wanita di tim pelangi. Meski kekuatannya hanya Dou di bintang 5, namun di tim di mana 4 anggota tim pelangi lainnya semuanya kuat Dou di bintang 6, tidak ada yang berani melakukannya. Meremehkan dia, karena Aileen memiliki beberapa kekuatan yang aneh, seperti alat pendeteksi dan pengawasan serta kekuatan jiwa yang sangat besar. Meskipun Aileen bukan seorang apoteker, kekuatan jiwanya jauh lebih kuat daripada orang biasa, yang juga membuat tim pelangi memiliki keterikatan yang hebat, penting baginya. Lagi pula, di Gunung Luoling ini, jika tidak ada orang asing, saya khawatir akan sangat sulit untuk berjalan. Adapun kapten tim pelangi, namanya adalah Feng Ling, yang merupakan Dou di bintang 6 tingkat menengah. Meskipun kekuatannya hanya di tingkat tengah Kaisar Dou bintang 6, tetapi kekuatan Feng Ling, jika dia melawan Kaisar Dou bintang 6 tingkat tengah dengan level yang sama dengan Sang Ling Xuan, saya khawatir dia akan menjadi dikalahkan dalam 10 gerakan. Jika dikatakan bahwa Su Zhu dan Ling Xuan sama-sama berada di tahap tengah Kaisar Dou bintang 6, maka kekuatan Feng Ling tidak ada bedanya dengan mencapai puncak tahap tengah Kaisar Dou bintang 6, dan itu hanya satu langkah menjauh dari mendiang Kaisar Dou bintang 6. Saya juga menemukan beberapa keanehan pada orang ini, tapi saya tidak tahu persis apa yang aneh. Kapten tim pelangi Feng Ling berkata perlahan. Hanya dari persepsinya sendiri, dia menemukan bahwa kekuatan Xiao Yan tidak terduga, dan bahwa Mu Yingying di sebelah Xiao Yan sangat cantik, tetapi jika dilihat lebih dekat membuat Feng Ling merasa merinding. Kekuatannya sangat menakutkan. Kekuatan keseluruhan tim pelangi ini tidak buruk. Kekuatan kapten ini mungkin akan memasuki tahap akhir Kaisar Dou bintang 6. Adapun yang lainnya, ada Kaisar Dou bintang 6 tingkat menengah dan 2 Kaisar Dou bintang 6 tahap awal. Menambahkan wanita itu, kekuatan tim ini tidak boleh diremehkan.
Indera penciuman Green Flute yang tajam secara alami menarik perhatian tim Fengling, dan segera mata indahnya berkedip sedikit dan berkata, wanita itu sepertinya punya beberapa rahasia. Xiao Yan tidak tega memperhatikannya. Meskipun kekuatan kapten tim pelangi tidak boleh diremehkan, itu jauh dari titik di mana Xiao Yan takut. Dia satu-satunya di tim pelangi. Wanita itu mengejutkan Xiao Yan. Pertempuran tampaknya telah mencapai tahap yang sangat panas. Entah siapa yang mengatakan sesuatu, dua orang yang menemui jalan buntu di depan Xiao Yan dan tim pelangi tiba-tiba meledak dan melancarkan serangan dalam sekejap. Huo Jiao, Ling Xuan menjerit centil, memegang erat cambuk api besar di tangannya, lalu dia mengayunkan tangan kanannya dengan kuat, dan tiba-tiba api Jiao bercampur dengan gelombang api panas tiba-tiba muncul di ruang di depannya. Naga api ini baru saja muncul, dan tiba-tiba kekuatan kehidupan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba terisi. Kekuatan kehidupan juga bercampur dengan kekuatan api yang sangat mengerikan, yang membuat kulit kepala orang mati rasa. Naga api baru saja muncul, dan suhu di ruang ini tiba-tiba naik, dan kemudian kulit Suzu menjadi sangat jelek, karena pendahulu naga api diubah oleh kekuatan peringkat ketujuh, dan berisi api Ling Xuan. Kekuatan kehidupan, jika melawan naga api ini, jelas harus membayar mahal. Lagi pula, peringkat antara kekuatan kehidupan tidak begitu mudah untuk ditebus. Minum, perisai bumi, hancurkan untukku. Suzu tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, jadi dia harus memadatkan energi kehidupan di depannya untuk membentuk perisai cahaya putih yang lebih besar, mencoba menahan serangan tersebut, tetapi tidak ada yang menemukan Suzu. Di sisi lain, serangan teroris yang diringkas oleh kekuatan kehidupan perlahan mulai terjadi. Suzu. Ini sudah berakhir. Dengan kekuatan tirani siswa peringkat 7, Ling Xuan secara paksa menghabiskan banyak kekuatan Suzu dalam waktu singkat. Segera optimis dengan peluangnya, dia tiba-tiba meledak dengan pukulan kuat, mencoba menghancurkan Suzu ini, mengalahkan. Meskipun Ling Xuan ini memiliki temperamen yang baik, dia masih kurang pengalaman praktis. Mungkin dia tidak menyadari bahwa Suzu telah memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Xiao Yan tersenyum perlahan. Semua yang dilakukan Suzu secara alami tidak bisa lepas dari pandangan Xiao Yan. Pada akhirnya, pengalamanku masih terlalu sedikit. Tentu saja, Mu Yingying juga mengetahui apa yang salah dengan Ling Xuan, dan segera menggelengkan kepalanya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Bum bum bum. Saat keduanya sedang berbicara gelombang Suzu, yang selalu dirugikan, tiba-tiba menerobos perisai cahaya di depannya, dan segera menamparkan Ling Xuan dengan telapak tangannya. Kekuatan kehidupan yang agung dengan fluktuasi destruktif langsung menghantam Ling Xuan. Brengsek, ketika Ling Xuan melihat ini, dia sedikit terkejut. Jelas sekali, Ling Xuan tidak menyangka Suzu ini memiliki trik ini. Suzu ini jelas pernah dikalahkan oleh dirinya sendiri sebelumnya, jadi mengapa sekarang ada serangan yang begitu mengerikan? Tapi yang tidak diketahui Ling Xiao adalah alasan mengapa Suzu menunjukkan kelemahan sebelumnya adalah untuk membunuhnya dengan satu pukulan pada saat kritis ini. Bagaimanapun, Suzu tahu bahwa ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi di setiap tingkat kekuatan kehidupan. Pergi ke neraka, mata Suzu merah, berkedip-kedip, dan kecepatannya sangat cepat. Dalam waktu singkat, dia menghancurkan naga api yang diubah oleh kekuatan hidup Ling Xuan. Nafasnya tidak berkurang tetapi bertambah, dan dia menamparkan Ling Xuan dengan tiba-tiba. Jika telapak tangan ini tertembak, saya khawatir Ling Xuan ini harus mengupas kulitnya jika dia tidak mati. Sudah terlambat. Saat berikutnya, Ling Xuan buru-buru ingin menarik kekuatan hidupnya untuk membela diri, tetapi Ling Xuan menyadari bahwa dia sudah terlambat dalam waktu sesingkat itu, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Apakah aku akan mati seperti ini? Merasakan fluktuasi mengerikan yang semakin dekat, Ling Xuan hanya merasa ruang di sekitar tubuhnya membeku, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Rasa dingin mengalir ke dalam hatiku. Mati, kamu membuat rasa malu yang aku derita sebelumnya dengan mengorbankan kematianmu. Wajah Suzu berubah menjadi mengerikan, dan kemudian serangan mengerikan di tangannya tiba-tiba hancur, dan serangan dahsyat itu langsung menyerang tubuh Ling Xuan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Kapten, apakah Suzu gila? Meskipun Ling Xuan ini sombong, bakat dan kekuatannya sendiri tidak buruk. Dikatakan bahwa dia juga putri penguasa istana. Jika demikian, dia akan jatuh, saya khawatir.
Ada sebuah petunjuk kekhawatiran di mata Aileen. Aileen mengetahui kekuatan Zhu, tetapi pukulan mengerikan ini hanya dapat dihindari oleh Kaisar Dou bintang menengah 6 yang sebenarnya. Meskipun kekuatan Ling Xuan telah mencapai Kaisar Dou bintang pertengahan 6, itu adalah bunga yang indah, tidak tahan dengan serangan yang begitu mengerikan, dan segera berkata. Aileen sangat jelas tentang Su Zhu. Meskipun Su Zhu adalah orang baik, dia mudah bersikap ekstrim. Oleh karena itu, meskipun Su Zhu memiliki kekuatan dan bakat yang baik di kuil bumi, dia tetap ditolak oleh Ling Xuan, dan dia tetap ditolak oleh kuil bumi. Tuhan tidak menyukainya, dan ini adalah alasan yang besar. Jangan khawatir, saya yakin dia terukur. Jika tidak berhasil, saya akan mengambil tindakan. Dan aku tahu bahwa hatinya selalu terperangkap dalam simpul Ling Xuan. Aku khawatir hanya setelah mengalami saat ini dia akan bisa melepaskan diri dari simpul ini. Kalau tidak, dia tidak akan keluar dari ikatan ini untuk waktu yang lama. Untuk pertumbuhannya di masa depan, Feng Ling mau tidak mau akan sedikit terkejut saat melihat asap besar di lapangan yang disebabkan oleh serangan susu. Apakah kamu tidak merasa malu menindas seorang gadis kecil? Asap perlahan menghilang, dan suara menghina dengan kekuatan penekan yang sangat kuat langsung terpancar. Apa? Pada saat berikutnya, Feng Ling, Kapten Tim Pelangi, dan Aileen sama-sama merasa berat hati. Karena saat ini, situasi yang cukup mengejutkan muncul di antara mereka. Ling Xuan itu telah duduk di tanah, seluruh tubuhnya telah ditarik olehnya, dan sosok Su Zhu naik ke udara. Telapak tangan Su Zhu menepuk kekosongan di atas Ling Xuan. Penguasa hitam besar itu perlahan memblokirnya. Pergilah, Xiao Yan berteriak keras, dan kemudian nyala api Douqi yang menyilaukan tiba-tiba meledak di atas penguasa kuno api abadi, dan Su Zhu, yang putus asa, tiba-tiba terguncang, dan pelurunya terbang puluhan meter. Anda, melihat ini, Aileen bergegas mendukung Su Zhu. Kamu bertingkah seolah ini terlalu menipu. Melihat ini, Feng Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Tidak peduli apa yang dilakukan Su Zhu ini saat ini adalah anggota tim pelanginya. Xiao Yan ini sebenarnya memberi label Su Zhu seperti ini di depan kaptennya. Dia adalah kaptennya, bagaimana bisa kamu tidak marah? Apa yang salah dengan saya? Saya hanya memperlakukan tubuh orang dengan cara orang lain. Jika kamu tidak setuju, ayo naik bersama. Xiao Yan berkata dengan santai, lalu perlahan-lahan menyingkirkan penguasa kuno api abadi, dan menatap sedikit ke arah Ling Xuan di bawah. Anda, jangan terlalu sombong, tahukah kamu siapa kapten kita? Salah satu rekan satu tim pelangi di tahap awal Dou di bintang 6 buru-buru berbicara. Jelas sekali, kesombongan Xiao Yan telah membangkitkan kemarahan mereka. Biarkan aku yang melakukannya. Meski Feng Ling marah, namun untungnya Feng Ling juga menjadi kapten tim pelangi. Tekadnya jauh lebih unggul dari Superman, jadi dia kembali tenang setelah mendapat kejutan singkat. Bahkan jika Xiao Yan mengeluarkan kata-kata kejam seperti itu, dia segera memikirkannya perlahan. Karena orang dengan mata yang tajam secara alami dapat melihatnya, ada banyak rumor tentang kekuatan Xiao Yan di dunia luar, dan dikatakan bahwa Xiao Yan membunuh Kaisar Hantu Kembar sebelumnya, yang merupakan pembangkit tenaga listrik dunia hantu yang sebenarnya, jadi Feng Ling harus serius. Aku bisa saja mengalahkannya jika kamu tidak bergerak sekarang. Tapi, bagaimana karakter arogan Ling Xuan bisa mengucapkan terima kasih dengan begitu mudah? Jika bukan karena gerakan Su Zhu yang terlalu tidak terduga, Ling Xuan percaya bahwa dengan kekuatannya di tahap tengah Dou di bintang 6, tentu tidak akan sulit untuk mengalahkan Su Zhu. Berikutnya, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan tentu saja mengabaikan Ling Xuan, memberinya beberapa pil obat, dan kemudian matanya kembali ke Feng Ling. Ambillah. Ini obat mujarab untuk memulihkan kekuatanmu yang habis. Mu Yingying juga segera berbicara untuk mendukung Ling Xuan. Ketika Ling Xuan mendengar kata-kata itu, dia tertegun sejenak. Jelas sekali, Ling Xuan merasa dia sudah sangat kedinginan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Yingying, yang selalu dingin, akan berinisiatif untuk berbicara dengannya. Kapten, dia baik-baik saja, hanya saja. Aileen memeriksa sedikit luka Su Zhu, dan menemukan bahwa Su Zhu tidak dalam masalah serius, tetapi ada beberapa hal yang sulit untuk dikatakan. Hanya apa? Feng Ling menahan amarahnya. Mendengar perkataan Aileen, dia langsung berkata dengan marah. Hanya saja Su Zhu diserang oleh suatu kekuatan di tubuhnya. Meski tidak ada bahaya bagi nyawanya, dia seharusnya tidak bisa bangun dalam waktu singkat.
kata Aileen sambil menggigit gigi perak. Bajingan kecil, menurutku kamu lelah dan bengkok. Pada saat berikutnya, Feng Ling tidak menyembunyikan kekuatannya, dan nafas besar langsung meresap. Meskipun kekuatan Xiaoyan ini sulit untuk dipahami, namun saat ini dalam uji coba di Gunung Luoling, Feng Ling tahu lebih baik dari siapapun tentang tugas tim dan kartu kayu tersebut, jadi dia mendambakan kartu kayu di tangan Xiaoyan, dan segera berkata di dalam hatinya. Puncak tahap tengah Dou di bintang 6. Xiaoyan melihat hembusan napas Feng Ling, sudut mulutnya bergerak sedikit, lalu dia berbicara. Jika itu masalahnya, ayolah. Sudut mulut Xiaoyan membentuk lengkungan berbahaya, lalu dia perlahan menatap Feng Ling. Bum bum bum. Keduanya bukanlah orang yang suka menunda-nunda, fluktuasi mengerikan muncul dalam sekejap, dan kemudian perlahan-lahan menyatu. Feng Ling bertemu dengan satu tangan, dan Xiaoyan bertemu dengan kedua tangannya. Kecepatan keduanya sangat cepat, seperti hembusan angin sepoi-sepoi bertiup, perlahan lewat, dan kemudian kedua sosok itu perlahan membeku. Kamu sangat kuat. Feng Ling tidak percaya bahwa dia dulu mengandalkan kekuatan puncak jangka menengah Kaisar Dou bintang 6 gelombang bahkan di seluruh istana. Kekuatannya cukup untuk masuk peringkat 10 besar, tetapi di tangan Xiaoyan, dia merasa tidak berdaya untuk sementara waktu. Meski pertarungan barusan hanya berlangsung sesaat, Feng Ling tahu bahwa Xiaoyan di depannya pasti tidak mudah. Kekuatan kehidupan di tubuhnya mencapai peringkat 7, dan hanya membutuhkan 10 putaran untuk menghadapi Ling Xuan. Tetapi untuk menghadapi Xiaoyan ini, itu membuatnya merasa tak terduga untuk sementara waktu. Jika bukan karena Feng Ling menggunakan beberapa cara khusus, dia akan dikalahkan langsung oleh Xiaoyan. Orang ini sangat aneh, jelas tidak ada fluktuasi vitalitas, tetapi fluktuasi api di sekujur tubuhnya, guncangannya bagiku terlalu menakutkan, menurutku orang ini mungkin adalah Kaisar Petarung Bintang 6 yang sebenarnya. Feng Ling menatap Xiaoyan sedikit, dia menemukan bahwa ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dan kuat dalam diri Xiaoyan yang perlahan mengguncangnya. Silakan, Feng Ling, jika kalah, tinggalkan papan kayu itu. Tepat ketika Feng Ling sudah berpikir untuk berhenti, Ling Xuan, yang berada di sampingnya, tersenyum perlahan padanya, dengan senyuman jahat di senyumannya. Bau itu perlahan muncul. Bajingan, jangan lupa siapa aku. Ling Xuan secara alami mengabaikan Feng Ling dan tersenyum perlahan pada Xiaoyan. Sial, aku lupa kalau penyihir kecil ini adalah putri penguasa istana, rahasia papan kayu itu sepertinya tidak bisa lepas. Feng Ling berkata dengan dingin, lalu matanya menjadi dingin, dan semangat juang muncul.